Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun, rahayu kepada saudaraku semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga video saya ini ditonton kepada saudara-saudara se-Indonesia. Salam rahayu. Dimana saya ini membuat video karena saya ini sering melihat YouTube ya, awal-awal ini semenjak viralnya pesulap merah dengan Gus Samsudin. Saya tidak tahu perkembangan selanjutnya. Untuk beberapa hari ini saya tidak melihat lagi apa perkembangannya, saya nggak melihat ya. Saya doakan semoga mereka berdamai dan tidak saling hujat-menghujat, dan kepada netizen tidak ada yang menghujat si pesulap merah, tidak menghujat si Gus Samsudin, pendukung Samsudin menghujat pesulap merah, atau pesulap merah menghujat Samsudin gitu, atau sebaliknya. Tidak ada saling hujat menghujat, tapi saling memberi masukan yang baik lah. Karena menghujat ini kurang pas menurut saya. Jadi saya di sini ya mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim, niat saya lillahi ta'ala, mungkin ini suatu pencerahannya untuk saya, untuk saya sampaikan adalah suatu pencerahan. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang perjalanan saya. Nah, di sini pertama saya akan bahas tentang ruqyah dan tentang tentang dukun. Nah, jadi tolong digaris bawah ini dukun yang mana gitu. Kalau dukun pijat atau penerapi, itu bagi saya tidak cabul ya, tidak. Ya mungkin ada juga yang cabul, pijat cewek atau perempuan tergiur terus cabul, ya mungkin ada ya. Tapi kan tidak semua. Terus dukun penipu yang mana yang nipu, yang cabul yang mana kan mungkin ada sih ya kan gitu. Karena di sini saya tidak membuka-buka begitu ya, tapi yang jelas kalau ngomongin cabul kan ada tuh di pondok pesantren juga di Jawa Timur kan viral ya, anak seorang ini mencabuli ya yang punya pondok pesantren itu kan. Cuman yang tidak semua pondok pesantren gitu kan. Saya juga ditanya beberapa teman yang akan memondokkan, gimana ini ya, minta pertimbangan. Ya kita serahkan sama Allah, nggak usah khawatir kata saya, karena yang cabul kan nggak semua, itu kan oknum aja, mungkin pas kebetulan apes atau gimana. Dan yang dicabuli juga mungkin kita nggak ngerti ya. Mungkin takdirnya lah yang jelas, atau perjalanannya kan begitu. Jadi menurut saya kita tidak boleh saling menjatuhkan, saling menyudutkan. Misalnya nih, misal kita akan naik harus menginjak kepala orang terlebih dahulu, jangan. Jadi ya bagaimana lah, kalau memang Allah meridhoi kita akan viral atau akan terkenal ya terkenal. Kalau memang akan viral kan begitu kira-kira teman-teman. Jadi kita nggak perlu ini mau supaya viral begini, enggak. Aku pengen viral loh, pengen viral loh. Tenan. Nah itu boleh, tapi jangan inilah ya, jangan menjatuhkan. Untuk netizen nih saya mohon nih. Jadi kita pelajari dulu, kalau bisa ya jangan dihujat, jangan saling menghujat gitu sih ya. Nah itu karena setiap apa perbuatan kita kan menurut di Islam katanya, kata kiai ya, karena saya bukan kiai, katanya ada ininya, ada pertanggungjawabannya masing-masing ya. Saya mempercayai itu karena saya lihat di ceramah-ceramah kiai seperti itu kan, makanya kita berhati-hati kan itu. Dan untuk seorang pemimpin nih, khususnya ustadz nih, saya mohon nih saya sebutkan oknumnya ya. Misalnya ustadz yang bersama Marcel tuh ya, maaf nih Ustadz Faizar. Nih ini logika ya, saya bicara logika, bukan menyudutkan, saya bicara logika. Jadi kalau logika misalnya dia bicara kalau bisa melihat jin itu harus dibenarkan syahadatnya, atau dilihat dulu syahadatnya, atau bisa dikatakan kata Marcel ya malah ya, itu dipertanyakan tuh syahadatnya katanya. Ustaz Fajar juga bilang begitu kalau nggak salah itu di YouTube-nya ya, harus dipertanggungjawabkan atau harus dibenahi tuh syahadatnya, atau dipertanyakan syahadatnya. Nah di sini pertanyaannya untuk Ustaz Fajar nih mohon nih, kalau mau viralkan supaya Ustaz Fajar dengar ya. Tapi saya bukan untuk menghujat ya, untuk sharing aja nih. Menurut saya Ustaz Fajar, kalau sampai pengobatan ruqyah, sampai membuang jin,
mengeluarkan jin dari tubuh pasien tersebut seperti jin ular misalnya atau jin apa gitu, bahkan tahu buhul. Bagaimana sampean tahu itu sudah keluar dan tidaknya? Gitu loh. Karena sampean bilang siapapun yang melihat jin akan harus dipertanyakan syahadatnya gitu loh. Jadi di sini saya bertanya kepada sampean, jadi bagaimana sampean bisa mengerti jin itu sudah keluar atau belum? Ini menurut saya jangan-jangan jin itu malah terkunci di tubuh pasien tersebut. Dan seketika itu sembuh, mungkin kan ada sampean gitu loh. Tapi kita nggak ngerti. Karena ada sebagian pasien yang bercerita ke saya di kampung saya di Natar sana, bukan di sini yang saya bikin video ini. Itu setelah diruqyah mereka sering kesurupan tuh ada gitu loh. Sering kesurupan, itu minta ke saya, lari ke saya, bertanya ke saya. Karena minta tolong ke saya nggak bisa apa-apa. Semuanya milik Allah, saya tidurkan aja, tidur tapi baca doa seperti ini, minta sama Allah kalau bisa melihat tolong ditutup, atau ada jin yang masuk minta dibuang. Udah, terus saya masuk ke kamar dan mohon, ya Allah ampunilah tobat pasien saya ini karena dia sudah minta ampunan. Kalaupun memang pantas untuk sembuh dan pantas engkau ampuni, maka ampunilah dan sembuhkanlah. 20 menit karena itu perempuan lagi hamil pula, ya kan? Itu alhamdulillah. Sampai dia punya anak, suaminya nelpon saya, alhamdulillah nggak pernah kesurupan lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi artinya seayat dua ayat yang memang seperti saya tidak bisa membaca Al-Quran, yang mungkin bacaannya plegak-pleguk ya. Mungkin kalau saya membuka pondok pesantren atau guru ngaji harus dipertanyakan nih makhotnya, tajwidnya saya gitu. Karena saya nggak bisa baca Al-Quran, makanya saya nggak ngajar ngaji ya, ngajar baca. Tapi kalau untuk keyakinan, walaupun saya begini, saya yakin karena Allah tahu tujuan saya ini, ya insya Allah gitu, dengan keyakinan tersebut. Lagian saya tidak pernah meminta kepada Allah agar saya mempunyai kelebihan atau apa, tidak pernah gitu loh. Saya hanya ikhlas lillahi ta'ala, zikir ya zikir malam sudah, pasrahkan aja sama Allah gitu. Ya alhamdulillah Allah mungkin membeli kelebihan ke saya, tapi saya nggak merasa gitu. Tapi kalau ada pasien, ya memang saya tanganin. Nah, begitu teman-teman. Tapi ngomong-ngomong nih, sambil ngopi dulu teman-teman. Mari ngopi teman-teman. Saya Huda Muslim, orang manggilnya banyakan Ki. Karena saya dulu orang spiritual, saya hijrah baru 1 tahun. Saya banyak grup-grup keilmuan di WA saya tuh manggil saya Ki. Kalau saya tidak pengen dipanggil Ki, jadi makanya saya sebutkan nama saya Huda Muslim, tapi sering dipanggil Ki. Ada yang bilang opo anane ya, karena saya memang kalau bicara apa adanya menurut perjalanan saya, bukan dari katanya gitu loh. Itu. Nah, jadi menurut perjalanan saya, kalau saya memang nggak bisa silat, kok saya ngajarin silat? Ya nggak mungkin dong kan gitu. Begitu pula saya nggak bisa lihat jin. Kenapa saya bicara jin? Ya saya nggak mungkin gitu. Cuman maaf ini untuk teman-teman itu netizen nih agar paham, supaya paham kalau memang ini benar menurut sampean, karena benar sesungguhnya adalah milik Allah ya. Saya nggak pernah merasa benar. Tapi saya akan insya Allah akan berusaha bicara apa adanya tentang kebenaran. Jadi saya sering ngobatin orang, misalnya disentri waktu itu. Disentri ini kan medis, ya medis. Ya udah, saya buka ngobrol-ngobrol singkat cerita, saya tidurkan lagi, tidur bang. Itu orang Lampung asli. Iku nowaina, ijo nowaina, sapa niku. Nah, ina cawane macam ano ya. Jadi itu orang Lampung asli. Nah, jadi di Kota Agung, daerah Limus Pros, daerah Tampang Muda namanya. Nah, saya pernah di daerah Pelawi, Pematang Pelawi. Itu dari sini itu harus nginep di Natar, nggak bisa labas. Nah itu perjalanan 5 jam gitu. Di kapal laut nggak bisa darat ya. Nah itu orang Lampung. Itu tadi awalnya takut karena malu lah, dia nggak bawa uang, nggak punya uang intinya. Saya nggak apa-apa. Uang rezeki Allah yang atur bang, kata saya. Pokoknya kalau abang lihat dengan perantara saya mau sembuh, ya mudah-mudahan sembuh, jodoh, monggo. Makasih pak katanya. Ya oke, kata saya. Tidur, baca doa begini bang, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan segala kuasamu, aku minta kalau memang pantas untuk disembuhkan, aku minta engkau sembuhkan penyakit desentriku. Kalau ada unsur-unsur kegoiban yang bertentangan dengan agama Islam atau ilmu-ilmu yang kuamalkan bertentangan dengan agama Islam, maka aku minta engkau sembuhkan. Sama pengobatan saya dari tahun 4 tahun yang lalu, sekitar tahun berapa kalau 4 tahun yang lalu? Ya kan 2018 ya? 2019-an ya. Ya sekitar itu. Jadi setelah itu
Saya bacakan doa. Saya masuk kamar, saya baca doa, ya Allah, kalau memang pantas tobat pasien yang berobat ke hamba melalui hamba ini pantas untuk disembuhkan dan pantas untuk diampuni, maka aku minta engkau ampuni dan engkau sembuhkan penyakitnya. Apa yang terjadi teman-teman? Boleh dipraktikkan netizen. Tidur terlentang begini di semen atau di lantai atau di ubin, bisa nggak dalam posisi tidur begini dia akan lompat seluruh tubuh, bisa mengangkat tinggi 1 jengkal sekitar 20 cm. Dari lantai begini bisa terbang begini sekitar 20 cm bareng loh, bukan pantat aja atau kaki aja atau punggung aja, bukan, tapi bareng di tubuhnya begini. Saya praktekkan nggak bisa, di situ banyak yang nonton, tak suruh praktekin nggak ada yang bisa, karena dia seorang laki-laki. Dalam metode pengobatan saya 1 jam gitu. Pasien suruh zikir sir aja, setelah doa-doa itu langsung tak suruh zikir Allah Allah dalam hati. Walaupun dia Allah Allah dalam hati, tangannya lemes, dibeginikan nggak kerasa, lemes kayak orang mati, kayak orang tidur, lemes. Nah, apa yang terjadi? Ngumpul, angkat. Saya bangunkan. Alhamdulillah disentrinya sembuh. Dapat 3 hari dia datang lagi, alhamdulillah sembuh katanya. Di sana nggak ada dokter, adanya mantri, katanya udah sembuh. Dan sudah tidak BAB lagi, tidak berak apa ya, darah ya kalau disentri itu. Katanya gitu, disentri lah kata dia. Pertanyaan saya, pembicaraan saya ini, saya tidak melihat goib di situ. Tapi dengan izin Allah, dengan kalimat-kalimat saya, kenapa seperti itu? Bisa terjadi seperti itu. Itu sampai duduk loh teman-teman. Duduknya pun masih ngangkat. Silakan dicoba, dipraktekkan duduk sila, sampai duduk sila, pantat sampai bisa ngangkat sendiri begini. Setinggi 20 cm juga, kurang lebih seperti itu. Nggak bisa. Paling nggak harus pakai kaki yang itu. Tapi nggak bisa bareng. Coba silakan praktekin. Nggak bisa, insya Allah nggak bisa. Karena saya suruh praktekin. Nggak bisa kalau pantat langsung ngumpul begini. Itu bisa. Nah, akhirnya kalau orang elitnya asisten, itu bukan asisten, tapi ponakan saya kan ikut saya dalam pengobatan massal. Jadi saya kan sering diundang lah, pernah diundang gitu sama ustadz gitu. Jadi datanglah ponakan saya ini, saya bertanya, pernah nggak abang ini mengamalkan suatu keilmuan? Pernah katanya. Nah, saya itu minta ilmu ini katanya gitu. Terjadilah seperti itu. Sebenarnya ilmunya bagus, cuman menurut dia jelek. Perjalanannya seperti minta tumbal. Tumbalnya apa? Setiap tahun dia pasti mendapatkan cewek atau untuk berzina. Entah istri orang, entah cewek, pokoknya dapat dia. Itu harus seolah-olah kata dia. Itu masih mumbul. Akhirnya minta dinetralkan. Insya Allah kata saya nggak bisa menetralkan, saya tidak bisa buang, hanya Allah yang bisa. Saya baca tawasulan, dia mengikuti. Tawasulan saya nggak bisa bahasa Arab padahal. Saya waktu itu cuma bisa, sampai sekarang, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat hamba mengirimkan surat Al-Fatihah kepada junjunganku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiromil Fatihah, begitu seterusnya. Pakai bahasa Indonesia saya. Jujur. Nah, telapak tangan saya di punggung. Dia baca ikuti. Begitu saya bilang Al-Fatihah, dia bilang Al-Fatihah juga. Baca Al-Fatihah. Seterusnya. Selesai, saya usap. Saya usap dengan izin Allah, hilang semua penyakit itu. Atau goib tersebut, aku minta keluar dengan damai. Alhamdulillah keluar. Nah, alhamdulillah keluar, hilang. Gitu. Nah, jadi di sini kalau saya berpedoman dengan Ustadz Faizal bahwa harus dipertanyakan lagi syahadatnya, mungkin ada benernya, ada salahnya. Saya nggak ada kurang pasnya, kalau saya bukan berani salah ya. Kalau menurut saya nggak bisa begitu loh, itu kurang pas. Karena terkadang saya juga pernah mengobati orang itu dipertunjukkan loh, kok ini ada kuntilanak, itu real. Saya itu keceplosan, baru itu saya dengan pasien keceplosan. Selama seumur hidup saya ngobatin, ada pun yang saya lihat saya nggak pernah ngeliat. Takutnya salah masalahnya. Satu, takutnya salah. Yang kedua, takutnya orang itu takut. Dia nggak bisa lihat, saya lihat. Nanti orang itu hanya takut. Nah di situ suges itu yang jadi ngeri saya. Jadi saya waktu itu keceplosan sekali dengan orang jengkolan, orang dusun, Mbah, itu ahli pengobatan stroke. Ahli pengobatan stroke, tapi dia sendiri kena stroke. Nah, akan saya tidurkan seperti itu. Saya melihat kuntilanak, saya keceplosan. Bu,
nggak jadi Bu, saya bangunin. Ada apa Mas? Karena dia kenal saya, manggil saya Mas. Ada apa Mas Huda? Ini jujur kata saya, ada perempuan katanya kayak kuntilanak kata saya. Terus dia bilang, ya ini yang sering ngagetin saya, bapak enak-enak tidur sama saya, tahu-tahu ketawa cekikikan katanya. Nah di situ misi saya bukan buang seperti itu, misi saya suruh rapi. Dia tidak ada izin untuk membuang itu, tidak menyuruh gitu loh. Jadi saya tidak berani. Jadi saya tanya gimana Pak, mau terusin? Ya jangan, ini mah biasa untuk nyari nomor katanya gitu. Oh ya sudah, saya nyerah. Karena titik permasalahannya di situ, akarnya di situ penyakit itu. Itu loh. Gitu. Makanya disitulah untuk teman-teman netizen nih ya, tolong sikapi dengan bijak karena mungkin ada hadis atau firmannya, karena Gus Baha juga sering saya nonton, itu belum tidak langsung salah dan tidak langsung membenarkan Ustadz Faizar, karena Gus Baha itu menyikapi dengan bijak, kalimatnya sama dengan saya. Jadi mungkin memang benar Allah tidak ini, tapi kalau dia menunjuk seseorang untuk diperlihatkan, ya sah-sah aja dong. Jadi belum tentu wali yang di situ dianggap para netizen atau saling, oh itu wali saya, belum tentu. Jangan-jangan penyaji kopi itu wali, kita nggak ngerti kan gitu. Jadi saya juga nggak merasa jadi wali atau apa, nggak tahu. Saya nggak pernah merasa bisa, bahkan saya nggak bisa baca Quran, itu kan. Saya zikiran tiap malam dengan ikhlas. Semoga saya mendapat rahmat Allah di dunianya, mendapatkan harta yang berkah, yang diridhoi oleh Allah, dimudahkan, kan gitu. Jadi di sini saya memang jujur dengan Ustadz Faizar ini, nggak benci, cuman tadi saya lihat kemarin tak kapan, pokoknya saya pernah lihat katanya keris-keris itu ada yang gerak-gerak, ini ada ini, terus bisa melihat telapak tangan. Oh bener ada jinnya. Nah berarti dia bisa lihat dong. Nah saya bingung akhirnya. Coba kalau bikin statement video ya, coba dijelaskan lah ya dengan real. Jadi orang-orang yang awam kayak saya ini memahami gitu, memahami. Karena YouTuber besar aja ada salah satu YouTuber besar ya adalah orang udah agak tua juga itu, sampai aduh ini belajar dari langit tapi di bumi bingung, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, di langit nggak ada, jadi digoblok-goblokin, ditolong. Saya nggak, insya Allah nggak. Saya cuman bingung aja pelintan bahasanya pelintan. Jadi tolonglah diperjelas. Kalau ini ada yang mau menyampaikan pada Ustadz Faizar, silakan. Saya berani, saya mau untuk menambah ilmu saya, untuk sharing dengan dia. Nomor WA saya 0852 6890 8504. Saya ulangi, 0852 6890 8504. Tolong teman-teman yang mau membagikan silakan. Itu kalau saya kan, kalau dia bicara logika, saya juga logika gitu loh. Jadi saya buta, kok saya nambal ban, ya gimana saya mau lihat lubangnya. Raba-raba ya, pasien juga jarang datang yang nambal ke saya, orang buta ngeri. Ngengkolnya gimana, ininya gimana, harus punya asisten kan. Artinya bukan dia yang kerja kan. Kalau dia bosnya mungkin bisa gitu. Nah jadi kalau saya ini bicara, saya bukan pengamat ya, saya pejalan ya. Saya berjalan mengikuti kaki saya, hati saya, pikiran saya. Di situ saya tidak gampang heranan. Jadi misal ada gunung Arjuna nih atau gunung Lawuh. Nah, bagi pengamal jalan, bagi si pejalan ini tadi, dia mau ketemu apa dia nggak mau bingung, nggak berhiraukan. Yang dari Wetan ketemu macan, yang dari Kulon ketemu babi, yang sini ketemu gajah, yang sini ketemu banteng misal. Bagi si pengamat jalan, ketemu apa lo yang dari Wetan? Ketemu babi katanya. Masa sih? Dia cuma masa sih, karena dia tidak langsung praktek. Insya Allah kalau saya ini apa yang saya bicarakan, saya praktek gitu loh. Saya mengalaminya, makanya saya bisa cerita gitu. Sudah begitu saya poles-poles dari kiai-kiai, itu dari guru-guru saya pertanyakan itu. Jadi untuk ini semua, ini menurut saya untuk Ustadz Faizar atau Marcel nih, ada bener ada kurang pasnya. Ini yang kurang pas, saya nggak mau bikin masalah membuka masalah yang sudah terjadi, permasalahan yang kurang jeli
untuk Ustadz Faizar dan Marcel. Ini menurut saya. Jadi di waktu membuat statement atau video, dia ini dibarengi dengan ego. Nah, dengan ego itu banyak. Atas dasar iri, dengki, benci, terus emosi, nah hawa nafsu. Makanya para netizen disikapinya dengan ada yang emosi, yang terpancing yang satu frekuensi terkena, udah ngeblok duluan, tok, nyambung, akhirnya pada emosi saling menghujat jadinya gitu loh. Nah ini makanya menurut saya, pendapat saya, kalau bisa membuat sesuatu ini jangan dibarengi emosi, cukup diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah itu. Jadi tidak perlu menyebutkan oknum-oknum. Nah kalau saya ini menyebutkan oknumnya karena saya memang penasaran dengan Ustadz Faizar, bahwa pengobatannya katanya kalau melihat jin, bisa melihat jin perlu dipertanyakan syahadatnya atau dibenahi, didandani syahadatnya. Si Marcel nyambung, bisa dikatakan keluar dari Islam kalau nggak salah. Nah sedangkan Kanjeng Nabi aja mengislamkan umatnya, lah ini bisa dikatakan mengkafirkan, kan begitu. Nah jadi kayak saya ini terkadang memang iya. Nah ini saya ceritakan yang nggak masuk akal, yang nggak bisa dicerna oleh gua. Tapi saya nggak pernah bisa, sampai sekarang malah nggak bisa ketemu lagi. Waktu saya rajin mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim atau zikiran lah ya, gitu, selama 3 hari 3 malam, selama 3 malam berturut-turut, suatu saat 3 malam berturut-turut, saya bukan mimpi tapi bertemu langsung dengan para syekh, bahkan menyebutkan nama-namanya dalam zikir. Tapi saya nggak bangga, saya bingung, malah saya kasihkan zikiran saya ke orang tua saya yang paham zikir, karena saya lihat dia rajin ibadah dan ahli ibadah serta pernah mondok. Jadi saya tanyakan, Pak, ada nggak unsur jin? Diteliti sampai sama dia. Pagi saya kasihkan, sorenya. Tapi dia nanya dulu, jadi saya kasih pagi kan, ada apa dak, katanya. Ini Pak, saya 3 malam berturut-turut ketemu para waliullah, kata saya. Tolong Pak diperiksa, ada nggak amalan tersebut dari zikiran ini, niat saya ikhlas lillahi ta'ala, ada nggak unsur jinnya? Diperiksa. Habis ba'da isya saya masuk ke rumah orang tua lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak tentang zikir saya? Bagus. Yang kurang bagus kalau diniati dengan kekuatan. Nggak ada Pak, saya lillahi ta'ala. Ya sudah, teruskan. Tapi saya ketakutan tetap. Takutnya apa? Itu jin yang nipu, jin yang malsu gitu loh. Ya memang jin mungkin ya, tapi malsu artinya jin kan. Tapi saya tidak terpengaruh dengan omongan dia. Gitu. Saya pokoknya fokus saya adalah saya dan Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi saran saya untuk Ustadz Faizar sih, ya ini saran sih, maaf saya yang awam yang nggak sekolah sampai Kairo atau Turki atau Mesir, ngaji pun nggak di pondok pesantren. Padahal saya pingin bener loh nih, pingin loh netizen nih, saya pingin bener nih ketemu Gus Baha nih, sebenarnya pingin bener ketemu Gus Baha. Ada yang akan saya pertanyakan secara pribadi, tolong loh kalau bisa sampaikan ke Gus Baha nih, kalau ada yang kenal yang menonton video ini, saya pingin bener ketemu Gus Baha, bener. Saya nangis sedih pengen bener ketemu Gus Baha, tapi satu keadaan, ongkos terus terang belum ada, tapi tujuan baik insya Allah dipermudah untuk mendapatkan ongkos tersebut, saya yakin itu. Nah jadi begini loh saran saya, maaf nih Ustadz Faizar, mohon maaf 1000 maaf nih, sebelum Anda seorang Ustadz, sebelum mengeluarkan suatu kalimat di media massa ya, sosmed kan massa ya, begitu banyak umat ya, seluruh Indonesia bahkan dunia ditonton ya. Jadi tolong sebelumnya dikaji dulu bersama para tokoh agama yang ada di Indonesia seperti Gus Bah atau Habib Lutfi, Habib Lutfi ya, Buya Yahya atau Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Hidayat atau Buya Arozi Hasim. Nah ditanyakan dulu, musyawarah dulu sebelum mengeluarkan kalimat tersebut, karena akan membuat bingung orang-orang yang awam. Memang bingung, saya sendiri sampai nanya ke guru saya nelpon langsung kok. Nggak apa-apa Pak Uda, kata guru saya. Sampai kan tidak meminta tapi diberitahu oleh Allah. Ya itu sudah hidayah namanya. Itulah maunah mungkin. Jadi nggak apa-apa, teruskan aja. Kecuali sampai meminta ingin ketemu itu salah. Oh iya Pak, insya Allah saya seperti itu. Karena Pak, kata saya dulu berguru dari tahun 98
yang pertama saya ingin bisa melihat, sampai sekarang nggak pernah tembus. Tapi jika saya tidak ingin melihat, zikir gitu aja kadang-kadang diperlihatkan. Iya. Tapi entah kapan saja nggak pernah tahu, karena begitu zikir kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak gitu. Karena nggak minta. Kalau minta bohong, nol, nggak ada. Makanya saya maaf nih untuk teman-teman diri gue atau ahli-ahli terawang, teman saya juga ahli-ahli terawang, ya biarlah mereka. Tapi saya masih bingung, masih 50-50 gitu. Karena saya nggak bisa nerawang, jujur, nggak pernah tembus. Banyak yang saya amalkan. Saya pernah mengamalkan yang dari guru saya sudah almarhum, yang itu saya diberi tahun 2001. Itu bukan lihat orang, ngelihat goib. Malah saya melihat apa? Melihat manusia. Jadi tapi nggak minta. Jadi kadang-kadang saya duduk si pagi atau sore atau siang gitu ya. Kadang-kadang ngelihat orang nih, ada gambar orang 3 gitu. Loh, kok ada orang 3 wujudnya seperti ini nih, ciri-cirinya. Nggak taunya nggak lama ada yang datang. Gitu. Ada yang datang. Ya seperti yang digambar itu. Nah gitu. Terus teleponan dengan si A. Baju kamu warna ini, posisi kamu di sini. Nanti begitu di pikol, iya. Gitu. Padahal dulu belum ada pikol. Jadi apa iya Kang? Iya katanya. Bener Kang, saya nggak bohong. Oh ya sudah. Kok tembus dalam hati itu. Orang yang saya telepon yang menjelaskan, lo Kang kok tahu lo Kang? Cat rumah saya warna apa? Biru kata saya. Iya Kang bener. Kalau ada bisa video call Kang ya, kata ya, kita belum punya, kata saya segitu. Coba bayangin. Artinya ini gimana coba? Nah, saya diperlihatkan kan artinya. Nah itu, jadi kelebihan seseorang itu tidak bisa takar. Dan saya tidak pernah merasa ingin jadi wali atau apa. Dan seperti haji lah mungkin bagi saya. Haji itu sebutan kita, mau pulang dari haji, oh itu Pak Haji Ano, Pak Haji Eta, Pak Haji itu, kan gitu. Tapi haji sesungguhnya kan Allah. Mungkin wali juga seperti itu ya. Mungkin ya, kalau ada yang tahu tolong jawab lah ya di video saya ini. Tolong di-share nih teman-teman, supaya nyampe nih ke, ya Allah, ke Gus Baha, ke Ustadz Faizar nih, tambah silaturahim. Itu maksud saya. Jadi kenapa saya tidak mau saling menghujat dan ini. Memang saya sering dia mau komen ya kalau di YouTube tuh, kok pelin-pelan, bingung saya. Tapi nggak pernah lah bilang dobol ini tuh, nggak pernah saya. Saya ketawa aja. Tapi kok pelin-pelan. Sebenarnya saya bukan menghujat itu, saya bingung. Coba kalau bikin video dijelaskan lurus gitu loh. Gitu. Dan untuk pengobatan saya pernah nelpon guru saya. Kok ini sama dengan Ustadz Danu loh, kata saya. Kalau kita cerita seolah-olah saya niru Ustadz Danu gitu. Tapi hampir sama dengan Ustadz Danu. Cuman ya mungkin karena dia di media ya. Kalau ke rumahnya nggak tahu. Kalau saya memang setiap yang datang atau yang berobat saya arahkan. Penyakit ini datangnya dari pikiran dan hati, diputuskan. Setelah diputuskan ngobrol-ngobrol gini sembuh. Insya Allah melalui telepon pun bisa sembuh. Ya, itu tak suruh kasih jikirannya. Nah ini jikirannya. Tapi ibu nggak usah minta lagi bahwa ibu jikiran ini, bahwa Allah, ibu udah tahu, Allah itu udah tahu kalau ibu minta sembuh. Jadi cukup jikiran aja, udah nggak usah minta lagi. Insya Allah sembuh. Nah itu memutuskan akarnya gitu. Ya memang benar. Vertigo akibat ini di medis misalnya. Tapi itu medisnya, di goibnya ada suatu pikiran yang apa gitu. Nah nanti asam lambung begitu pula, terus kolesterol begitu pula, asam urat begitu pula, jantung begitu pula, diabetes begitu pula. Nggak tentu. Jadi ada suatu pikiran yang mengganjal, terjadilah suatu penyakit. Jadi yang saya tekuni sekarang ini, saya analisa iblis atau jin ya. Saya kurang paham arah keagamaan sih ya. Jadi tahunya iblis atau jin ini, yang jelas jin atau iblis ini, atau jin atau iblis ini, atau iblis atau jin ini pinter berkamuflase itu loh, yang pinter nyamar. Jadi misalnya di hutan jadi kayak tentara, bisa kayak hutan. Terus ini ada penyakit kepala, dia masuk ke vertigo, jadi sakit kepala vertigo kalau di medis. Cuman begitu teman sebenarnya. Itu makanya diputuskanlah akar permasalahan ini. Nah, untuk kita mengungkap yang dulu, saya bahas lagi. Untuk yang tertipu pun, misal ada yang tertipu di dalam pengobatan, kita nggak bisa nyalain juga, wah itu penipu. Ya biarin yang lapor yang nipu. Tapi kalau saya harus sadar diri dulu yang ditipu. Harta kita dari mana, kan menurut Islam begitu, harta itu banyak loh. Dari mana, ya kan, asalnya, dari apa, untuk apa, gitu kan. Kita di dunia ini disuruh apa cari harta sebanyak-banyak? Bukan. Menurut saya sih
Saya dengar itu suruh sujud menyembah kepada Allah, ya kan? Syukur bagi bisa menjadi kekasihnya, tapi bukan menjadi kanjeng Nabi loh. Artinya seperti saya berhayal jadi presiden kan boleh, saya pun berhayal pengen jadi kekasih kanjeng Gusti Allah kan gitu. Nah, itu aja. Nah terus apa? Jangan sampai kita itu, oh itu tipu, laporin aja. Ya sekarang ini kayak Gus Samsudin kan masih jatuhnya menurut saya fitnah ya kalau belum ketangkep ya, saya nggak tahu beritanya lagi. Tapi kalau dia melapor ke polisi kan pasti ditangkap tuh, baru itu bisa dikatakan penipuan. Nah untuk pesulap merahnya nih, dukun kalau nggak cabul itu nipu, nggak semua menurut saya nih. Tolong sampaikan juga nggak semua itu, karena saya nggak pernah nipu, tapi saya nggak bisa juga dibilang pasiennya menipu. Tapi bisa dikatakan penipu kalau menurut orang, karena dia janji 3 juta sama teman saya. Nah saya ditanya teman saya, "Dah kamu dikasih duit nggak?" "Duit apa?" "Saya cuma dikasih 50.000," kata saya, "waktu kena diabetes kakinya bengkak." Terus kata teman saya, "Wah bohong, dia ini nipu. Dia janji sama saya mau ngasih 3 juta sama kamu. Kalau siapa siapa yang bisa menyembuhkan," katanya. Tapi sama saya bener kok ngasih 50. Bahkan dia nggak boleh loh nagih. "Oh mau saya datengin dah?" "Nggak usah. Saya nggak punya apa-apa, yang punya Allah, yang memberi kelebihan ini Allah," kata saya. "Ya itu kamu, tapi saya kan malu sama kamu." "Ngapain malu, kan saya udah tahu," kata saya nggak marah ke kamu, kata saya. "Ah ya sudahlah kalau gitu." Ya sudah, ngapain dipermasalahkan, urusan dia nanti, masalah janji bukan saya. Yang berhak menghakimi, yang berhak mengadili Allah. Itu benar bagi kita belum tentu benar bagi Allah, sebenarnya kita belum tentu benar bagi Allah, kata saya. Iya juga katanya. Ya sudah. Nah itu makanya saya di sini membuat video ini sebenarnya. Nah ini kenapa saya di YouTube itu, inilah ilmu gila. Saya ini kalau ngobrol dengan orang awam, saya buka sedikit tentang kesaksian saya ini, perjalanan saya ini gila ilmu ini, nggak masuk akal katanya. Masa nggak ada meminta, nggak ada ini? Enggak, saya nggak minta kata saya. Tapi toh sama-sama, sampai rumahnya papan saya papan, sampai makan nasi saya makan nasi, berarti kan sama sih. Sampai ngelinting saya malah rokok Samsu. Saya juga ada lintingan tapi saya rokok Samsu. Nah, sampai nggak beli rokok Samsu. Nah, di situ kan beda. Artinya harta itu dari mana? Dari Allah. Kan dicari berkahnya, bukan jumlahnya, kata saya. Nah, makanya saya menyebutkan ini ilmu gila. Makanya dibilang orang, udah mah gila katanya. Maaf nih, tapi gila-gila di kampung saya itu ada yang ikut, katanya sih ikut. Katanya kan ini kata dia loh, dia datang ke tempat saya sendiri. Jadi ikut orang-orang Maripat itu udah. Oh, saya emang nggak tahu Maripat, kata saya. Tapi gila, dia itu udah gila. Stres datang ke rumah saya, sampai saya itu bawa besi, pentungan besi segini panjangnya nih. Di samping saya duduk, saya sumputin. Saya lihat dari kaca, kalau motor, wah, si Andi nih. Saya bawa besi, takut juga. Gede tinggi orangnya. Rupanya lalat. "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," katanya, ngobrol. Itu saya luruskan dengan teori-teori saya, logika saya. Alhamdulillah sembuh. Kalah dia. Maripatnya mana, kata saya. Itu. Jadi dia terlena dengan goib, tapi dia tidak sadar kalau dia hidup di alam manusia. Pertanyaan saya, kamu hidup di alam goib apa di alam manusia? Di alam manusia. Ya kenapa kamu jadi alam goib? Tinggal aja kamu di alam goib. Bisa nggak, kata saya. Nah itu saking asiknya. Itu makanya ya saya mohon bener lah itu teman-teman, itulah penjelasan saya tentang yang sekarang ini lagi gonjang ganjing tentang Ustadz Fajar dan Marcel Radival atau pesulap merah. Tapi tidak ada yang saya benci, tidak ada yang saya singutin. Saya hanya mencuri pencerahan. Kalau mereka dengar, monggo, saya sebagai orang awam, orang miskin, yang dipandang miskin, dipandang orang awam, silakan berkomentar, silakan. Yang ingin teleponan dengan saya dan yang mau bisa menghubungkan saya dengan Ustadz Fajar dan bisa menghubungkan saya dengan Gus Baha, alhamdulillahirobbilalamin, banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Saya kalau sudah bicara Gus Bah, terharu dan ingin menangis, ingin ketemu benar saya dengan beliau. Sudah teman-teman, inilah nomor HP saya 0852 6890 8504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.